Dan pada saat ia menyaksikan pertandingan tersebut, muncullah nama-nama yang dianggap oleh Roberto Mancini ini layak nih, memiliki progres nih kepada perkembangan sepak bola Indonesia kita. Nah, mungkin bisa Bapak jelaskan kronologinya gimana pertemuan Bapak dengan Roberto Mancini dan Roberto Mancini. Kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Biasanya saya dengan beliau komunikasi via telepon, panjang kali lebar diskusinya. Nah, kali ini kita kesempatan langsung menghadiri beliau, yaitu Bapak Hamdan Hamedan selaku tenaga ahli Menteri untuk urusan diaspora dan kepemudaan. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Dokter Tommy. Wih, udah pakai dokter. Siap. Terima kasih, Pak, atas waktu dan keluangannya untuk menghadiri diskusi kita ini, Pak. Pak, langsung aja to the point, Pak ya. Anak milenial, generasi Z sekarang ini sukanya langsung to the point, Pak. Pak, di postingan media sosial Bapak, eh, Roberto Mancini, salah satu sosok yang sangat familiar di dunia sepak bola, Pak, menyaksikan pertandingan timnas Indonesia melawan Irak. Dan pada saat ia menyaksikan pertandingan tersebut, muncullah nama-nama yang dianggap oleh Roberto Mancini ini layak nih, memiliki progres nih kepada perkembangan sepak bola Indonesia kita. Nah, mungkin bisa Bapak jelaskan kronologinya gimana pertemuan Bapak dengan Roberto Mancini dan Roberto Mancini kenapa akhirnya bisa menuliskan nama-nama seperti Ivar Jenner, Marcelino, dan lain sebagainya. Silahkan, Pak. Siap, terima kasih dokter. Jadi awalnya saya tuh tidak ingin memposting ini gitu. Tapi beberapa hari ini saya mendapat informasi dan membaca kayaknya ada kondisi yang kurang ideal. Jadi saya berpikir gimana sih caranya kita meningkatkan positivitas ya, membuat kondisi jadi lebih ideal agar para supporter semakin mendukung timnas kita yang memang menurut saya bukan hanya sudah memenuhi target, tapi melebihi target. Sehingga ini adalah suatu capaian yang luar biasa untuk timnas dan para pemain kita, sehingga kita harus terus dukung dan doakan mereka sehingga mereka bisa mendapatkan capaian yang jauh lebih hebat lagi. Nah, terkait pertemuan saya dengan Mancini, terus terang saya tidak merencanakan, tapi Allah yang menakdirkan. Karena saya datang untuk menonton Indonesia melawan Irak dan saya duduk di tempat yang memang sesuai dengan tiket saya. Kemudian kadarullah datanglah Mancini dan dua koleganya. Yang satu adalah bernama Mr. Salzano, Fausto Salzano. Yang ketiga adalah Mr. Antonio Gagliardi. Nah, kebetulan Mr. Mancini duduk persis di sebelah saya, makanya kadarullah sekali. Jadi memang ini Allah yang menakdirkan. Saya pun sebagai fans besar Inter Milan juga langsung kaget gitu kan, kaget dan senang sekali gitu. Saya sampai menyampaikan kepada Mr. Mancini, terima kasih banyak karena di tangan Anda lah kebangkitan Inter Milan dimulai. Di tangan Anda lah Inter Milan 3 kali menang Scudetto, kemudian dilanjutkan oleh Mourinho ya, treble ya. Jadi saya menyampaikan hal tersebut. Jadi seperti itu gitu kronologi. Ya. Jadi Pak, gimana pada akhirnya Roberto Mancini bisa menuliskan ya Pak ya beberapa nama pemain di note kecil seperti Marcelino, Ivar Jenner. Kenapa bisa Roberto melakukan hal demikian, Pak? Mungkin Bapak selaku yang dekat posisinya dengan Roberto Mancini bertanya siapa-siapa aja nih pemain-pemain berpotensi untuk timnas kita ke depannya. Ya, jadi yang menuliskan itu Fausto Salzano. Namun saya ceritakan dulu kronologinya. Jadi sepanjang mungkin 90 menit pertama saya duduk memang di sebelah beliau. Nah, di situ ada percakapan lah dari mulai membahas mengenai Como, kemudian membahas mengenai hal-hal lain gitu. Kemudian tentunya saya ingin sekali mendengarkan expert opinion ya dari Mr. Mancini dan kolega beliau tentang pertandingan yang sedang berlangsung. Lalu saya bertanyalah kepada beliau-beliau, bagaimana menurut Anda jalannya pertandingan ini? Dan beliau mengapresiasi, maksudnya Indonesia bermain sangat baik. Kemudian beberapa kali saya melihat ya mungkin mereka berbicara sesamanya dalam bahasa Italia. Mereka mungkin memuji gitu ya pemain nomor 7 kita gitu, Marcelino. Lalu kemudian saya bertanya gitu, menurut Anda di dalam game ini ya, karena mereka hanya menonton game Indonesia melawan Irak, asumsi saya. Menurut Anda siapa pemain yang menonjol? Lalu Fausto Salzano menyebut 4 pemain dan diamini oleh Mancini. Yang pertama adalah nomor 7,
Marcelino, yang kedua adalah nomor 6 Ivar Yener yang mencetak gol, yang kemudian ketiga adalah Yasin Habner nomor 10 dan nomor 23 Nathan. Nah, kemudian apa namanya, di tengah mungkin di babak kedua ya, di babak kedua itu saya lihat Salsano itu menulis nama Marcelino gitu. Beberapa kali dia apa namanya mencatat sesuatu ya. Kemudian saya bertanya kepada dia, bagaimana menurut Anda mereka-mereka ini gitu. Lalu apakah saya tanya kualitas mereka ini bisa gitu bermain di Serie B dalam waktu dekat. Kenapa saya sampaikan Serie B? Karena saya menjadikan JIZ sebagai barometer. Kita tahu bahwa JIZ adalah pemain yang sangat baik, usianya juga tidak berbeda dibandingkan ketiga pemain tersebut. Dan di sisi lain, Serie B adalah suatu liga yang betul-betul dikuasai oleh secara pengetahuan oleh Mancini maupun Salzano, karena mereka memang dari Italia, tentu mereka tahu kira-kira kualitasnya, level of competition-nya seperti apa. Jadi saya tanyakan Serie B. Lalu saya juga kaget juga, mereka mengatakan, ya saya pikir mereka bisa. Nah, bagi saya ini adalah berita positif yang pada awalnya saya ingin menyampaikan ini secara personal gitu. Ya. Saya ketemu sama ayahnya Ivar, saya bilang apa namanya, selamat gitu, anak Anda dipuji oleh Salzano, Mancini dan Gagliardi. Jadi ini suatu berita bagus. Kemudian saya melihat, wah ya sudahlah, karena kondisinya kayaknya agak sedikit ada kurang ideal, saya membagikan ini dengan tujuan agar kita semakin mengapresiasi dan mendoakan pemain-pemain kita yang masih muda dan berkompetisi di kelompok usia umur ya. Mereka ini tidak berkompetisi di level senior ya, walaupun mereka sudah bermain di level senior, tapi sejatinya ini adalah kompetisi AFC U23 di ya, apa namanya, masih di level junior ya. Sehingga masih banyak room for growth untuk anak-anak kita. Dan juga walaupun mungkin yang lain tidak disebut, ini ada dua hal yang perlu dipahami. Pertama, ini hanya satu game. Ya, kita tahu kapten kita juga tidak bermain, ya Rizky Ridho. Lalu yang kedua, ini menunjukkan betapa pentingnya kita berkompetisi di level yang semakin tinggi dan progres kita ke level sudah perterbutan juara ketiga. Karena kita tidak tahu siapa yang akan duduk di kursi VVIP dan VIP, memperhatikan mereka. Apakah pemilik klub, apakah talent scouting, apakah pelatih sekaliber Roberto Mancini dan koleganya. Jadi ini suatu kesempatan yang luar biasa. Dan baru saja ya atau saya pikir beberapa menit yang lalu saya dikirimi screenshot dari Twitter, Antonio Gagliardi yang duduk di sebelahnya Fausto Salzano juga mention bahwa salah satu pemain yang dia anggap MVP adalah Marcelino. Jadi mengkonfirmasi lagi percakapan yang terjadi pada laga tersebut. Oke, sebelum kita lanjut lebih jauh, Pak, mungkin sebagian netizen kita belum mengetahui nih, siapa itu Antonio Gagliardi, siapa itu Salzano. Kalau kita bicara Roberto Mancini, sudah tahu nih kebanyakan pecinta sepak bola kita. Mungkin bisa Bapak jelaskan dulu, sosok-sosok tersebut siapa? Ya, jadi memang selama karir kepelatihan Mr. Roberto Mancini, beliau selalu diikuti oleh Mr. Fausto Salzano ya, baik di Inter Milan maupun di Manchester City ya. Fausto Salzano ini adalah asisten pelatih yang bisa dibilang tangan kanannya Mancini ya. Nah, beliaulah yang sebetulnya menulis itu nama-nama itu. Jadi pertama kali beliau tuh menulis nomor 7 Marcelino, itu tulisan beliau. Lalu beliau menanya pada saya, itu yang nomor yang lain itu siapa namanya? Jadi yang berikutnya itu saya yang tulis itu 6, 7, nomor 6, nomor 10 dan nomor 23 itu tulisan saya. Jadi memang ada perbedaan. Dan saya juga melihat beberapa kali mereka terpukau dengan Marcelino. Jadi mereka itu langsung menulis sendiri namanya Marcelino. Ya. Ya. Dan pada akhirnya seperti yang tadi Bapak bilang, di media sosialnya Antonio Gagliardi di Twitter. Kalau Antonio Gagliardi juga selalu mengikuti Mancini. Dia itu kan pelatih dan juga tactical analis ya, mungkin semacam video analis juga gitu. Oke. Jadi ini alhamdulillah berarti kan kita harus bangga lah terhadap pemain yang kita miliki gitu. Dan saya percaya terhadap Pygmalion Effect, dokter. Jadi mungkin dokter familiar dengan Pygmalion Effect, yaitu dengan positive reinforcement ini akan membantu para pemain kita untuk mendapatkan peak performance. Nah, bagaimana dengan kelemahan? Kalau kelemahan saya pikir tim kepelatihan kita yang paling tahu, paling mumpuni, dan akan mengatasi hal tersebut. Gitu. Namun saya di sini sifatnya memuji secara terbuka,
kemudian mungkin kalau mengkritisi gitu kan, itu mungkin ataupun memberikan konstruktif criticism itu para tim kepelatihan kita yang mumpuni dipimpin oleh Coach Sintayong dapat melakukan hal tersebut. Apalagi Ya, mereka saya tahu sekali ya, kemana-mana itu selalu mengevaluasi game, video-video itu selalu tersedia, sehingga mereka dapat dengan cepat memberikan masukan in terms of decision making misalnya, keputusan apa yang harus diambil. oke. Ini pun situasi yang cukup menarik, Pak ya. Ketika tadi sudah Bapak sampaikan lewat postingan Bapak bahwa salah satu pemain timnas Indonesia kita U23, Marcelino disorot dan itu dikonfirmasi juga oleh taktikal analisnya Mancini, Pak ya, Antonio Gagliardi tadi. Marcelino juga ditulis dengan beberapa nama pemain seperti ada Fujita sama Ali Jasim. Dan kalaupun ya tentang Marcelino ini di tataran sepak bola kita sekarang ini sedang ya memiliki sedikit percikan drama lah ya Pak ya, dibilang egois lain sebagainya, padahal secara fair yang sudah kita sampaikan tadi Pak, expertnya langsung seperti Mancini dan koleganya menilai bahwa Marcelino Ferdinand mungkin dengan segala improve-improve yang masih butuh dilakukan, Marcelino menjadi salah satu pemain yang berprospek besar Pak ya untuk persepak bolaan Indonesia di masa yang akan datang. Pak, ketika Bapak memposting soal nama-nama pemain yang disorot oleh Roberto Mancini beserta koleganya, ya saya lihat tadi komentar beragam Pak dari netizen pecinta sepak bola Indonesia kita. Nah, gimana situasi tataran netizen kita Pak? Adakah yang mengatakan itu kayaknya nggak benar atau gimana Pak situasinya sekarang? Ya, jadi saya sampaikan sebetulnya saya awalnya ingin memberitahukan kepada mereka secara pribadi ya. Cuman waktu saya di Qatar juga tidak lama, saya pulang lebih dahulu. Jadi hanya beberapa orang saja yang sempat saya sampaikan gitu, seperti ayahnya Ivar saya mengatakan hal demikian. Namun sebetulnya tujuan saya itu lebih kepada memotivasi karena saya melihat mungkin setelah kekalahan kemarin ada sedikit penurunan moral ya. Uh, dan saya melihat apa namanya bagaimana sih kita bisa saling gotong royong meningkatkan moral mereka. Dan ingat yang pertama kali diapresiasi adalah permainan tim ya. Jadi Indonesia bermain baik, itu ya pesan pertama. Lalu kedua memang ada yang menonjol di satu pertandingan tersebut. Bukan berarti yang lain tidak bagus. Mungkin kalau disorot selama pertandingan kita 4-5 game mungkin rekomendasinya akan berubah ya. Tapi pada saat di game itu ada 4 yang menurut mereka menonjol. Dan itu pun juga saya membahasnya itu selama 90 menit pertama ya, tidak sampai 120 menit karena setelah itu saya terus terang mencoba pindah karena ingin meneriaki, menyemangati lebih dekat. Jadi saya agak pindah ke depan gitu. Kebetulan diizinkan oleh steward yang hadir gitu. Oke, siapa? Ini pertanyaan terakhir, Pak. Tadi kita bicara soal pemain timnas Indonesia yang disorot oleh Roberto Mancini beserta koleganya. Ada nggak, Pak, dari Mancini sendiri membahas soal secara kolektivitas nih, Pak, permainan dari timnas Indonesia? Jadi mungkin saya melihat beliau memuji ya kita bermainnya cukup agresif, mungkin secara kekurangan gitu ya, mungkin beliau mengomentari gitu karena ini kalau misalnya finishingnya lebih baik ini Indonesia akan ahead gitu. Ya tapi mungkin ini suatu hal yang kita ketahui bersama dan saya pikir tim kepelatihan tahu juga gitu. Namun saya sekali lagi ingin menegaskan bahwa let's just be positive, bahwa fakta bahwa kita sudah sampai di sini adalah capaian in itself ya, suatu kemajuan di dalam sepak bola kita. Dan saya percaya kita punya tim kepelatihan yang mumpuni, yang tahu kebutuhan tim apa, kelemahannya apa, dan areas of improvement-nya apa. Ya tugas kita mendukung, mendoakan agar progresnya tentunya semakin baik lagi. Ya, ya, Pak. Soal apa, Pak, yang disinggung akhir-akhir ini isu-isu Marcelino Ferdinand disebut egois, ada tanggapan apa, Pak? Saya pikir begini ya, kita harus melihat pemain itu berdasarkan level dia saat ini, usianya di mana. Marcelino kalau saya tidak salah masih 20 tahun ya. Ya, 19, Pak. Masya Allah, lebih bagus lagi 19 tahun. Fakta bahwa dia bisa bermain di level U23, bermain abroad, itu menurut saya itu adalah capaian yang luar biasa. Apakah pemain itu selesai di karirnya di usia 19? Saya pikir tidak. Ini mungkin masih Marcelino 1.0. Kita belum melihat nih Marcelino 2.0, ya kan seperti apa. Nah, saya percaya Marcelino itu adalah pemain yang mempunyai kepercayaan diri yang baik terhadap dirinya.
sehingga dia itu bisa dengan leluasa mengekspresikan dirinya di lapangan gitu. Walaupun mungkin beberapa kali misalnya salah passing ataupun lain sebagainya, dia mempunyai kepercayaan diri untuk melakukan hal tersebut lagi. Itu suatu menurut saya nilai tambah yang luar biasa. Nah, dan juga mungkin Dokter Tommy mungkin dengar setahun 2 tahun yang lalu saya termasuk orang yang dengan berani mengatakan kepada Feyenoord, Marcelino ini talenta spesial gitu. Dan sampai saat ini kemampuan Marcelino memverifikasi hal tersebut. Gitu. Jadi saya rasa kepada Marcelino ya terus berkembang, kita akan terus mendukung, ya kan. Ikuti kata pelatih Coach Sintayong, apa yang perlu diperbaiki, ya kan. Dan saya percaya dia akan menjadi tulang punggung timnas dalam 10 tahun bahkan 15 tahun ke depan dengan kemampuan yang dia miliki. Dan bukan tidak mungkin, ya bukan tidak mungkin, saya percaya seorang Marcelino bisa menjadi pemain Indonesia yang bermain di top 5 leagues in the world. Kalau dia tetap humble, tetap memperbaiki diri, karena saya percaya dia punya talenta tersebut. Terima kasih Pak ya. Terima kasih, dokter.